Terima kasih. Silakan Bella. Semangat pagi Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini. Semangat pagi. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya Mas Bangkit dan Pak Lukas. Saya akan sharing-sharing sedikit saja. Saya ini seorang karyawan swasta Bapak Ibu ya, full time di pabrik sebagai staff finance. Usia saya 49 tahun Bapak Ibu ya, 49 tahun. Awalnya hanya pengguna produk saja seperti yang mungkin pernah saya ceritakan sebelumnya Bapak Ibu ya. Kemudian leader saya Kak Franky Pak Lendeng di Manado, beliau menawarkan saya, Kak Ella mau produk gratisnya enggak? Emang bisa Kak? Bisa. Caranya gimana? Kak emang ini ada bisnisnya ya? Saya awalnya nggak tahu benar Bapak Ibu ya. Mulai itu ternyata networking itu MLM saya benar-benar nggak tahu. Kemudian Kak Franky kalau mau nanti saya ini saya ajari melakukan. Oh ya udah nggak apa-apa. Siapa tahu nanti aku bisa jalanin. Karena aku masih kerja di juga full time dari pagi sampai sore. Nah kemudian Bapak Ibu, saya beli produk itu pertama Agustus, kemudian saya baru menjalani bisnisnya itu 16 November, saya ingat betul itu, 16 November tahun 2025. Kemudian Kak Franky selalu mengajarkan saya dengan sangat sabar. Saya yang awalnya sangat gaptek yang namanya dengan konten-konten Bapak Ibu ya, harus edit ini, harus edit konten untuk dipasang di medsos, video dan sebagainya, saya sangat gaptek. Kemudian diajarkan untuk bikin konten edukasi, waduh itu cara ngomongnya aja nggak bisa. Dari awal itu saya, ini harus di depan orang, harus saya takut ngomongnya tuh gitu kan. Terus kemudian dilatih terus. Apa yang Kak Franky ajarkan kepada saya selalu duplikasi Bapak Ibu ya. Rahasianya hanya duplikasi dengan leader kita. Kak Franky bilang, Kak beli buku apa itu saya lupa judulnya, saya beli. Kak Franky bilang selalu ikut Zoom. Tidak pernah saya namanya bolos ikut Zoom setiap Rabu malam, awalnya Rabu malam. Terus kemudian tim kami itu sekarang ada di Senin dan Sabtu. Nah kemudian tim saya dengan Kak Franky itu juga ada minggu malam. Itu pun ketika saya sudah bikin janji nongkrong dengan teman-teman, saya disuruh batalin. Saya selalu nurut apa yang Kak Franky bilang. Terus kemudian ayo Kak, konten-konten mulai di TikTok gitu, suruh bikin akun baru di TikTok. Kemudian saya mulai belajar bikin video-video. Awalnya nggak karuan Bapak Ibu ya, pokoknya asal waton asal jadi. Terus kemudian lama-lama belajar terus saya harus belajar Bapak Ibu ya. Saya nggak pernah berhenti belajar meskipun umur saya udah segini. Nah kemudian setelahnya Kak Franky bilang, Kak belajar live di TikTok. Aduh mati aku yang namanya ngomong nggak pernah. Beli lampu, beli mic kayak gitu kan. Oke, saya beli terus kemudian Kak udah beli, ditanya belum Kak, belum beli. Saya bohong Bapak Ibu ya, karena nanti kalau saya bilang udah beli pasti di-push lagi untuk ayo mulai. Terus kemudian Kak udah datang belum paketnya? Belum Kak, belum, tapi aku udah pesen. Gitu terus akhirnya saya mencoba, ini kalau ini nggak mungkin nih saya terus-terusan begini. Akhirnya saya lawan takut saya lawan malas saya harus keluar dari zona nyaman. Maksudnya saya harus memulai ini bisnis ini harus aku jalani kalau aku pengen dapat income selain dari gaji kantor yang notabene ya UMKM lah gitu ya Bapak Ibu ya, belum sampai 2 digit. Nah kemudian akhirnya Kak aku mau live nih. Oh ya udah nanti aku kasih tahu jamnya live. Oh nggak usah Kak, nggak usah. Nanti aku nggak tahu jam berapa karena saya pasti grogi lah ditonton leader saya. Ternyata ketika saya pertama saya diajari caranya, cara ngomongnya, semuanya nggak bisa materi Bapak Ibu, nggak bisa materi. Saya sempat song gitu ya, namanya pertama kali live di depan meskipun kita nggak bertatap muka. Itu awalnya, kemudian kok Kak Frank itu muncul di live saya, aduh tambah mungkin saya tambah mehen itu. Terus akhirnya pamit, terima kasih live akan saya akhiri ya, segitu aja udah. Itu akhirnya karena grogi
leader saya kan. Terus akhirnya nggak bisa nih, aku harus perbaiki lagi. Berikutnya setiap hari selalu live. Kak, jangan pernah bolong live. Tiap hari yang awalnya pulang kerja, jadi Bapak Ibu ya, saya tuh kalau kerja di kantor selalu menyempatkan bikin konten Bapak Ibu ya. Itu berpacu dengan adrenalin saya Bapak Ibu ya. Kerjaan saya ini kan staff finance yang harus menginput update. Jadi semuanya laporan pekerjaan itu update, bayangkan ya. Jadi saya harus sehari ngisi konten di TikTok paling nggak 1-3 konten. Itu gimana caranya, pokoknya harus nih sambil kesibukan itu saya edit gitu ya. Nah kemudian dari hari ke hari semakin lancar. Kemudian live saya tambahin yang tadinya pulang kerja Bapak Ibu ya. Kemudian jam istirahat saya meskipun hanya sisa jam istirahat kan 1 jam 30 menit saya buat makan, 30 menit buat live. Kemudian saya tambahin lagi Bapak Ibu ya, sebelum berangkat kerja saya tambahin lagi live ya, meskipun hanya setengah jam gitu. Nah kemudian Bapak Ibu ya, atas izin Tuhan saya ini kemarin Desember, saya 1 bulan Desember kemarin Bapak Ibu itu meraih 2 peringkat dari Diamond ke Diamond Elite. Dan kemudian saya di sini bukan memamerkan bonus Bapak Ibu, tapi untuk memacu semangat Bapak Ibu menjalani bisnis ini. Desember kemarin luar biasa Bapak Ibu, bonusnya yang saya terima 15 juta. Luar biasa. Dan itu nggak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya tuh sampai ketika kemarin 2 minggu yang lalu saya diundang oleh Pak Agung jadi kisah inspiratif gitu ya, di Zoom ya, pembicara gitu, saya menjelaskan semuanya, saya mulai dari nol Bapak Ibu ya. Kemudian Januari ini bahkan Desember kemarin saya menjadi top nasional recruiter Bapak Ibu ya, nomor 1 di Indonesia. Terus kemudian nomor 4 di tingkat dunia. Nah itu Desember kemarin. Kemudian Januari ini Kak Frankie Kak maintenance Diamond dan Diamond Elite-nya supaya bisa dapat tiket ke IL. Kemudian siapa tahu nanti bisa ke Korea, kita kejar. Saya selalu dipacu Bapak Ibu, leader saya selalu dipacu. Bahkan di aplikasi itu kan ada tuh builder itu saya selalu pasang peringkatnya presidensial, padahal saya masih Diamond Elite. Saya selalu menaikkan 1 peringkat di atas saya karena biar saya memacu saya. Nah kemudian Kak Frankie nanya, Kak udah, dan bulan ini ya, Januari ini saya sudah bisa merekrut 3 pastor Bapak Ibu. 3 saya jujur, saya hitung-hitungan bonus ini saya nggak paham Bapak Ibu ya. Lead share itu yang berapa, leader pool itu yang berapa. Saya menyerahkan semuanya sama Forlab, yang penting saya ini berusaha dulu. Nah bulan ini ya, cuman saya hitung kan, saya punya perhitungan pribadi ya, di Excel saya itu saya bikin uang masuk uang keluar itu ya, itu dari Forlife itu Bapak Ibu hingga hari ini puji Tuhan sudah masuk 18 juta. Belum, saya nggak tahu ya bonus lainnya apa, saya nggak tahu karena rekrut pastor pun, dan itu saya nggak tahu ngitungnya caranya gimana. Pokoknya nanti ada bonus masuk, saya masukin aja ke Excel saya. Nah Bapak Ibu, jadi memang kuncinya memang harus konsisten, jangan pernah tidak konsisten, karena dengan konsisten itu semuanya pasti akan berhasil. Seperti yang Bu Christine bilang juga, kuncinya cuma 1, konsisten, lawan rasa takut kita harus keluar dari zona nyaman untuk bisa berhasil Bapak Ibu ya. Karena jangan pernah kita puas hanya di 1 peringkat ini. Kita harus belajar, mencari informasi, belajar itu bisa kita dapatkan dari mana saja. Itu yang selalu leader saya katakan Kak Frank gitu ya. Jadi apa yang beliau lakukan itu saya selalu duplikasi Bapak Ibu. Saya selalu duplikasi, bahkan saya pernah live Bapak Ibu ya. Pada saat live itu ada sama menjalani bisnis di Forlife juga, itu sama. Saya lupa namanya, Pak Iwan apa ya, kalau salah Pak Iwan itu sampai bilang ke saya gini di kolom komen itu ya, ini pasti timnya Pak Frank gini, kok cara ngomongnya aja sama. Saya sampai dibilang begitu, padahal apa?
Kak Frank itu asli Manado, saya asli Jogja. Cara ngomongnya saja sudah beda. Tapi gaya bicaranya ternyata dinilai orang sama. Itu karena saya apa yang Kak Frank lakukan selalu saya duplikasikan, Bapak Ibu. Nah, itu sharing saya saja sore hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi buat Bapak Ibu untuk tetap semangat. Oke, luar biasa.